Sahabat setia Gewori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 25 Agustus 2023. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Matius 22 ayat 34 sampai dengan 40. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tunjukkanlah lorongmu kepadaku ya Tuhan. Bimbinglah aku menurut sabdamu yang benar. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antaranya, seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus hendak mencobai dia. "Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat?" Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gewori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Stadion utama Gelora Bung Karno bukanlah stadion pertama yang ada di bumi pertiwi. Stadion pertama yang ada di Indonesia adalah Stadion Menteng yang telah dibangun sejak tahun 1921 dan kini telah beralih fungsi menjadi Taman Menteng. Lantas, mengapa namanya stadion utama kalau bukan yang pertama? Kata utama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah artinya yang terbaik, yang pokok dan yang unggul. Jadi yang utama bukan berarti yang pertama. Sahabat setia Gewori yang dikasihi Tuhan, perlu kita ketahui ada 3 kelompok masyarakat yang suka disebut dalam kitab suci, yakni orang Farisi, orang Saduki, dan kelompok para ahli Taurat. Siapakah mereka ini? Orang Farisi adalah kelompok masyarakat penganut murni ajaran agama Yahudi. Kelompok ini memusatkan perhatian pada masalah agama, menjalankan hukum Taurat secara rinci dan cermat. Selanjutnya kelompok Yahudi. Mereka adalah para bangsawan, tuan tanah, dan termasuk dalam majelis mahkamah agama yang disebut Majelis Sanhedrin. Dan yang terakhir adalah kelompok para ahli Taurat. Kelompok ini adalah kelompok para cendekiawan Yahudi yang ahli mempelajari Taurat. Mereka juga termasuk dalam Majelis Sanhedrin dan terlibat aktif secara politik. Ketiga kelompok ini sering bersoal jawab dengan Yesus karena mereka terusik dengan kehadiran Yesus dan pengajaran-pengajarannya. Sahabat setia Gewori yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengar kisah ada seorang ahli Taurat yang mencoba Yesus dan bertanya, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Jelas sekali bahwa pertanyaan ini ngetes dan mencobai Yesus. Mereka ini disebut ahli Taurat kok malah tanya kepada Yesus. Orang Yahudi mempunyai 613 perintah dalam Taurat. Dari jumlah yang banyak ini manakah yang paling utama? Dan Yesus menjawab pertanyaan itu dengan mengutip doa yang sangat penting dalam ajaran agama Yahudi yang disebut dengan Shema Yisrael, yang diambil dari kitab Ulangan 6 ayat 5 yang mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan Yesus kemudian mengutip kitab Imamat 19 ayat 18 yang mengatakan, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Inilah hukum yang utama dari seluruh isi Taurat. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, salib terdiri dari 2 palang kayu vertikal dan horizontal, mengingatkan kita akan 2 keutamaan dalam mengikuti Yesus, yakni mencintai Tuhan secara total. Dan ungkapan kita mencintai Tuhan kita wujudkan dengan mencintai sesama kita seperti diri kita sendiri. Sudahkah kita melakukannya? Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.